Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya Bang Malik. Dan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Kill Boksun. Gilsi ini film rame bet dah. Film ini sendiri dirilis tahun 2003, masih baru cuy tahun ini, dimana mengisahkan seorang ibu rumah tangga yang seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti. Widih, mak-mak, emang mak-mama yang paling takuti dah. Dan bagaimana keseruannya? Soto ayam. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Check in. Scene diawali dengan diperlihatkan seorang wanita parubaya bernama Boksun. Terlihat di sini, Boksun sedang bertarung dengan seorang pria Jepang di sebuah tempat. Di sini, pria Jepang menggunakan samurai, sedangkan Boksun menggunakan kampak. Widih, ngeri. Mama emang dah. Dan ini yang terjadi. Dan ternyata Boksun berhasil mengalahkan pria Jepang tersebut dengan menggunakan pistol. Waduh. Awalnya menggunakan kampak, sekarang pistol. Dan setelahnya Boksun pun pergi dengan santunya. Waduh, mak-mak. Kemudian cerita pun berlanjut memperlihatkan Boksun yang seperti ibu-ibu pada umumnya, belanja bulanan, membereskan rumah, merawat tanaman, dan pada saat ingin mencuci, Boksun menemukan sekotak rokok di tumpukan baju anaknya itu. Wow, anaknya baong. Di sini ia pun teringat pada masa remajanya. Waduh, buah jatuh tidak jauh pada pohonnya. Dan anaknya bernama Gil Jaeyeon. Kita panggil Jay aja kali ya, biar enak itu sebutnya. Maaf. Dan ketiga anaknya si Jay pulang sekolah. Di sini Boksun langsung menanyakan perihal masalah rokok padanya. Di sini Jay malah membantah omongan ibunya itu dan ia pun pergi. Waduh. Bang Malik nggak berani gitu dah. Di sini pun terlihat ketidakakraban antara ibu dan anaknya. Waduh, emang dah ini anaknya baong. Dan keesokan harinya ada sebuah berita menayangkan ada seorang pria Jepang meninggoy tertembak di jembatan Dongha. Berita itu pun ditonton oleh seorang pria dan wanita yang bernama Cha Min Kyu dan Cha Min He. Dan kita sebut saja biar gampang nih, Min dan Caca ya guys. Min dan Caca merupakan direktur dari MK, dari tempat Boksun bekerja. Di sini Min sangat menyukai kemampuan Boksun. Apapun akan dilakukan demi keamanan Boksun. Dan hal ini pun membuat Caca, adik dari si Min, pun cemburu. Waduh. Si Min ini nih. Dan scene ke Boksun. Boksun mempunyai teman-teman yang mempunyai pekerjaan yang sama dengannya. Waduh, teman-temannya Gils juga nih. Namun beda perusahaan. Di sini mereka sedang berkumpul di sebuah kedai kecil milik seorang pengangguran milik MK juga sih. Mereka di sini pun sangat memuji-muji Boksun karena kemampuan Boksun meninggoynya pria Jepang yang masuk berita utama dan membawa samurai yang dipakai pria Jepang tersebut untuk bertarung dengannya. Emang Boksun juara emang. Wih. Di sini mereka juga membahas tentang peraturan yang dibuat oleh MK tentang peringkat yang diberikan. Di sini Boksun pun merasa kesal dengan salah satu temannya yang bernama Han Hye Soeong. Dan sebut aja si Han kali ya, biar gampang. Oke, siap. Di sini ternyata Han menyukai si Boksun. Widih, si Han memang gercep nih. Boksun mengatakan kepada Han kalau dia akan berhenti bekerja setelah kontraknya habis. Dan di sini pun membuat Han kaget. Widih, pensiun. Di sisi lain, kita diperlihatkan Jay sedang bermain dengan teman perempuannya yang kita panggil dengan sebutan Jar. Dan segerombolan laki-laki pun datang untuk mengajak Jay berkencan.
Namun di sini Jai pun menolak dan pergi meninggalkan Jar dengan laki-laki yang tadi. Keesokan harinya, Boksun mengantarkan Jai ke sekolah dan pergi ke perusahaan MK. Dan saat ingin menaiki lift, Boksun bertemu dengan si Caca yang lalu mengajaknya untuk melihat tempat latihan bertarung para anak magang. Widih, emang Boksun jagoan juga. Emak-emak zaman sekarang ngeri-ngeri coy. Ini yang terjadi. Salah satu anak magang bernama Kim Yong Ji, atau sebut saja dengan Ji ya tuh ya, biar gampang lah ya Bang Malik sebut natuh lah. Boksun yang merasa diremehkan oleh Caca akhirnya mengajak Ji untuk fight. Widih, untuk bertarung men. Boksun yang hanya menggunakan spidol berhasil memenangkan pertarungan itu coy. Emang Boksun juara. Setelah pertarungan, Boksun bertemu dengan Min yang membahas tentang pekerjaan, sedangkan Boksun hanya memilih pekerjaan domestik, dan mereka juga membahas tentang perpanjangan kontrak kerja. Widih, emang dah keren. Di sini, Min kemudian mengajak Boksun untuk makan topoki langganan mereka, dan di sisi lain terlihat Caca yang kurang senang dengan kedekatan antara Boksun dan Min. Dan saat Boksun dan Min sibuk membahas tentang perpanjangan kontrak, Boksun menerima telepon dari sekolahnya si Jai. Waduh, ada apa ini? Yang mengatakan bahwa si Jai menusui. Aduh, temannya menggunakan guntiang. Di sini, Min langsung bereaksi dengan mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohon. Nah, emang gitu dah peribahasana teh, bener. Dan perkataan itu membuat Boksun marah dan keluar dari kedai itu. Waduh, emang si Minda. Saat di sekolah, di sini kepala sekolah mengatakan bahwasannya Jai bisa diskors atas perbuatannya itu. Hal itu pun membuat Boksun kesal kepada Jai. Dan saat Boksun bertanya, di sini Jai hanya melawan dan mengatakan bahwa dia memang ingin berniat meninggoikan temannya itu. Dan hal ini membuat Boksun hanya terdiam. Widih, kayaknya si Boksun takut anaknya kayak dia ya. Keesokan harinya, saat Min ke Rusia dan menjalankan sebuah misi meninggoikan orang, Boksun juga melakukan misi di salah satu apartemen di Korea untuk meninggoikan seorang putra tokoh penting pemerintah. Di sini, ia pun ditemani oleh Ji, anak magang itu. Widih, Boksun sama Ji udah klop banget deh ini deh. Anjay. Mereka memulai misi dengan memadamkan semua lampu apartemen. Saat ingin melakukan yayatan di tangan anak tersebut, di sini Boksun menemukan motif pembunuhan sebenarnya, sehingga ia pun meminta Ji untuk tidak melanjutkannya. Hal ini tentu memancing amarah Min yang mempercayai Boksun selama bertahun-tahun. Di sini, Min pun mencari cara untuk menutupi kegagalan si Boksun, sembari membuat perjanjian khusus yang berpengaruh kepada perpanjangan kontrak kerja si Boksun. Di sisi lain, Jai, anak dari si Boksun, sedang bersedih bahwasanya Jar mengabaikan dia. Dan keesokan harinya, Jai menceritakan kronologi mengapa Jai bisa menusui teman laki-lakinya itu. Dan ternyata Jai kesal karena teman laki-lakinya mengancam akan menyebarkan foto Jai dan Jar sedang bermesraan. Waduh. Dan Jai juga mengaku kepada ibunya kalau dia itu seorang, nyebutnya tuh enak pokoknya suka sesama jenis lahnya. Dan hal itu membuat ibunya kesal. Di tengah perbincangan Boksun dan Jai, di sini Ji datang ke rumah Boksun dan mengatakan kalau dia dipecat karena gagal dalam misi yang dilakukan bersama-sama itu. Lalu diperlihatkan Caca yang sedang kesal atas keputusan si Min mencari cara agar dapat menjatuhkan si Boksun. Lalu ia pun bertemu dengan Han, teman dari si Boksun, dan mereka pun membuat kesepakatan. Waduh, si Han nih. Singkatnya,
Boksun dan Han dan kawan-kawannya pun berkumpul bersama di sebuah kedai. Di sini teman-temannya Boksun memberitahukan bahwasanya Han telah naik ke peringkat A, peringkat paling tinggi di perusahaan MK. Ternyata peringkat A yang didapat dari Han merupakan peringkat dalam menjalankan misi yang gagal dijalani oleh si Boksun dan si Ji. Ini ia lakukan atas perintah dari si Caca. Waduh. Dan faktanya hal ini membuat Min begitu marah kepada Caca karena Caca melakukan tindakan tanpa sepengetahuannya. Boksun yang tahu atas permasalahan ini pun langsung marah pada Han. Saat Caca menghubungi Han, Boksun mengangkat telepon tersebut dan mengancam Caca dengan mengatakan akan menghukum Caca. Dan tak lama Han pun berbicara dengan Caca lewat telepon. Caca pun kemudian memberi tawaran kepada teman-temannya Han dan Boksun akan dinaikkan ke peringkat B di perusahaan MK jika mereka berhasil bekerja sama dengan Han untuk meninggoikan si Boksun. Dan kemudian terjadilah perkelahian 5 lawan 1. Boksun pun akhirnya kewalahan dengan perkelahian 5 lawan 1 ini. Tapi akhirnya tinggallah Han dan 2 orang temannya itu. Tapi ternyata Ji juga ingin menyerang Boksun untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Dan perkelahian pun berlanjut. Akhirnya tinggallah sisa Ji, Han dan temannya yang berbadan besar. Di sini ternyata Boksun pun menolong Ji yang sedang terpojok bertarung dengan si badan besar ini. Kemudian mereka berdua pun berhasil menjatuhkan si badan besar. Boksun pun kembali kepada Han yang masih sadar. Dan di sini Han menceritakan kepada Boksun alasan dia mengikuti perintah Caca karena dia ketahuan melakukan pekerjaan tanpa sepengetahuan perusahaan. Dan ia hanya diam dan kemudian menusuk Han tepat di jantungnya. Widih, sadis. Boksun pun langsung menelpon petugas untuk membersihkan kekacauan yang dia perbuat. Dan Boksun menanyakan kepada Ji kenapa dia berpihak kepadanya. Di sini Ji pun menjawab bahwa peluang dia lebih baik jika bersama Boksun. Good boy, good boy. Salah kita. Good girl, good girl. Naonnya? Gitu lah. Kemudian saat perjalanan menuju mobil, Boksun pun menelpon anaknya yang sedang bersedih di rumah. Dan tiba-tiba diperlihatkan Min menyerang Boksun dan menginjak handphonenya. Widih, Min udah mulai beraksi nih. Tiba-tiba Ji pun datang dan memberitahukan bahwasannya mereka ingin membunuh Boksun atas perintah Caca. Dan di sini Min pun langsung melepaskan cengkraman dari leher Boksun. Dan Min mengatakan bahwa semua perusahaan akan mengetahui jika pegawainya telah dimeninggoikan oleh Boksun dan akan menjadi masalah besar. Aduh. Di sini pun Min akan melindungi Boksun selama Boksun tetap di perusahaannya. Boksun di sini pun hanya diam dan pasrah dan menerima keputusan Min yang meminta ia datang ke perusahaan besok untuk bekerja. Boksun pun meminta kepada Min untuk menerima kembali Ji di perusahaannya karena Ji tidak bersalah dalam masalah ini. Dan Jai yang mengetahui kedatangan Boksun langsung marah-marah kepada Boksun, tiba-tiba mematikan HP-nya. Ia pun membentak emaknya, si Boksun, yang membuat emaknya itu marah dan bersedih. Waduh. Dan dia merasa bersalah mendatangi Boksun dan menanyakan apa masalah dari emaknya ini, si Boksun. Dan mereka pun memulai perbincangan yang hangat. Sampai tiba-tiba Jai menanyakan apa pekerjaan Boksun emaknya ini yang bersangkut paut dengan pistol dan paspor palsu. Dan di sini Boksun pun hanya terdiam. Dan dia pun menanyakan kembali apakah emaknya si Boksun ini bekerja di perusahaan perencana acara. Dan di sini emaknya pun mengiyakannya. Lalu setelahnya pergi ke kamar mandi. Di sini Boksun pun menyesal atas perbuatannya itu. Waduh. Keesokan harinya, para pemimpin-pemimpin perusahaan sedang heboh karena insiden para pegawai mereka. Ada salah satu seorang pemimpin yang kita beri nama Pak Ten. Pak Ten sangat membenci Caca
kemudian memprovokasi para pemimpin lainnya untuk berpikir sama dengannya. Kemudian Min memasuki ruang rapat dan semua bertanya bagaimana pegawai mereka pada bisa meninggoy. Dan di sini Min pun terus melindungi Cha-Cha dan Boksun. Dan ketika para pemimpin menanyakan keberadaan Cha-Cha dan Boksun, Pak Ten yang seolah ingin mengungkap kebenaran akhirnya meminta Min untuk menghadirkan Ji dalam rapat ini. Namun di sini Min hanya diam. Karena merasa curiga, di sini Pak Ten menyudutkan Min dengan perkataannya, kemudian meminta Min untuk membuktikannya atau menyembeloi kepala sendiri. Dan hal ini membuat Min marah dan menyerang Pak Ten. Dan beberapa pemimpin pun keluar dari ruangan karena tidak setuju dengan perbuatan dan perkataan dari Min. Di sisi lain, Boksun yang baru sampai kantor diajak oleh Cha-Cha untuk ke ruangan Min dengan alasan untuk teken kontrak. Di sini Cha-Cha pun memberitahu kepada Boksun kalau Ji telah meninggoy oleh Min dengan alasan untuk memecah masalah atas kematian para pegawai. Hal ini membuat Boksun marah dan membunuh Cha-Cha dengan sebuah pena. Widih, dengan pena aja bisa ngebunuh orang tuh si Boksun. Dan saat ingin keluar, Boksun menitipkan pena tersebut kepada resepsionis. Dan Min yang mengetahui adiknya is dead kemudian menelpon Boksun melalui telepon rumah Boksun. Dan yang angkat telepon tersebut ialah Jai. Dan ketika Min ingin menutup telepon, di sini Jai bertanya kepada Min bagaimana ibunya dalam bekerja. Dan di sini Min pun menjawab bahwa dia adalah seorang yang hebat dan cinta dalam pekerjaannya. Dan malam itu Boksun kembali ke kantor atas undangan dari Min. Dan saat Boksun menuju kantor, ada seorang yang memasuki rumah Boksun tanpa sepengetahuan Boksun. Boksun pun akhirnya sampai di perusahaan MK dan langsung menuju ruangan Min. Dan saat pintu lift terbuka, di sini Min langsung dor wow, tapi tidak mengenai Boksun. Mereka pun langsung duduk berhadapan di sebuah sofa dan di atas meja terletak 2 buah pisau milik Min dan samurai milik Boksun. Dan di sini mereka pun bercengkrama. Namun tiba-tiba mereka saling serang. Dalam pertarungan sengit pun terjadi. Namun ternyata itu hanyalah bayangan mereka berdua. Karena jika mereka bertarung, pertarungan akan tetap dimenangkan oleh Min. Karena Min lebih unggul dari Boksun. Dan ternyata Boksun mengetahui kelemahan dari Min. Dan kelemahan Min ialah Boksun itu sendiri. Waduh, ternyata si Min suka si Boksun nih. Wow, tuh kan dari awal lagi Bang Malik curiga ya si Min itu teh. Dan di sini Min hanya diam dan mereka serentak mengambil senjata masing-masing. Namun Min lengah ketika melihat ke arah Boksun. Di sini Min teringat akan masa lalunya ketika ia melihat Boksun dan Min sangat kagum. Tuh kan si Min teh nggak suka si Boksun dari awal ketemu teh. Dan saat itulah Boksun langsung mengambil pedang Min dan menepis samurai ke arah dada Min. Dan Min yang terjatuh mengatakan kepada Boksun bahwasannya Jai sedang melihat pertarungan antara mereka berdua. Jai yang menonton dari tablet yang dikirimi oleh suruhan Min. Dan hal ini membuat Boksun terkejut dan langsung pergi menuju rumahnya itu untuk menemui Jai di rumah. Selama perjalanan, Boksun sangat sedih dan menyesal. Sampai di rumah, Boksun langsung menuju kamar Jai. Boksun yang takut akan kemarahan Jai atas perbuatannya ternyata salah. Di sini Jai malah memuji ibunya atas pekerjaannya itu. Lalu ibunya pun hanya tersenyum. Widih, Jai kagum. Dan film pun selesai. Nantikan alur film berikutnya dari saya, Bang Malik. Maaf apabila ada salah kata-kata dan kata-kata yang belibet. Saran dari Bang Malik banyak. Nonton filmnya
film aslinya. Asli rame, gak bohong, gak nyesel dah nontonnya. Haha, oke, siap. Yo, wassalamualaikum. Bye bye.